Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan kerja, rekan-rekan antar bagian di unit Matang Kiwah. Jadi pada pagi hari ini menindaklanjuti dari Zoom Culture Booster yang telah dilaksanakan oleh PTPN 1 Regional 3, kita akan refresh kembali terkait akhlak. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya terkait akhlak, mungkin juga dengan arti secara harafiahnya, penerapannya seperti apa. Mungkin sudah ada gambaran lah karena memang bukan sesuatu yang asing dan sering dibahas juga terkait akhlak ini. Jadi kalau secara arti Bapak Ibu ya, akhlak itu adalah nilai utama yang jadi pedoman perilaku dalam bekerja atau kita enak menyebutnya adalah budaya suatu perusahaan. Nah, budaya perusahaan itu agar seorang pekerja terukur dan memiliki karakteristik dan integritas yang kuat. Nah, makanya peran nilai akhlak ini sangat tinggi. Dan nanti nilai akhlak ini bakal tercermin dalam tiga hal, sikap, tindakan, dan dampaknya. Seperti itu. Kemudian, enam nilai akhlak, kita semua juga sudah tahu, amanah, yaitu kita dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab atas tupoksi pekerjaan kita, kompeten, kita memiliki kemampuan, harmonis, kita dapat membentuk suatu lingkungan yang saling menghargai, loyal, kita dapat memberikan dedikasi yang luar biasa terhadap perusahaan, adaptif, memiliki kemampuan untuk beradaptasi, baik itu perkembangan teknologi, lingkungan sekitar, dan budaya-budaya yang ada, kolaboratif bagaimana kita bisa membentuk suatu kolaborasi antar bagian di dalam suatu pekerjaan dengan dengan tujuan utama. Nah, kemudian kalau kita rincikan lagi ya terkait core value akhlak, ini ada amanah, mungkin secara arti yang dapat kita pahami, memegang teguh kepercayaan yang diberikan dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi, ini bisa kita sebut adalah integritasnya seorang pekerja. Ketika dia diberikan suatu tupoksi, jabatan, dan tugas kerja, nah amanah ini sangat perlu karena untuk pegangan apa namanya insan pekerja agar dia mau bertanggung jawab, mau menyelesaikan tugas yang diberikan, berani bertanggung jawab atas hasil pekerjaan, seperti itu. Jadi bentuk nilai kepercayaan lah kalau kita enak ngomongnya. Ini ada kompeten, kompeten juga sesuatu yang iya sangat penting. Jadi seorang pekerja ya harus bisa, ya harus paham, ya harus ngerti, dan harus harus ahli di bidangnya seperti itu. Misalkan seorang yang bekerja di bidang pengolahan, jadi harus paham terkait mekanisme pengupahan, terkait pembukuannya, atau mungkin terkait mutu. Orang yang bekerja di terkait administrasi harus paham pembukuan, harus paham alurnya, harus paham SOP, seperti itu. Jadi kompeten bisa kita artikan adalah bentuk kemampuan atau bentuk kepahaman seorang pekerja atas tupoksi dan bidang kerjanya seperti itu. Nah, ini ada harmonis. Harmonis ini kalau kita artikan bagaimana seorang pekerja satu dengan yang lainnya dapat membentuk suatu lingkungan yang nyaman. Kenapa demikian? Karena ini nanti penting. Dia bakal mempengaruhi kondisi seseorang ketika bekerja. Orang yang bekerja dengan lingkungan yang nyaman itu kerjanya lebih maksimal daripada orang yang dia memang pintar atau memang memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi lingkungannya nggak cocok atau lingkungannya tidak sesuai, tidak harmonis, itu akan mempengaruhi
mempengaruhi sekali terkait kinerja. Entah misalkan dia merasa capek, merasa malas, merasa bosan dengan lingkungan yang memang tidak bisa menemukan nilai-nilai harmonis. Nah, ini penting. Kita bisa saling membantu, menghargai perbedaan, tidak memakai sara, menjaga komunikasi, tidak menjatuhkan rekan kerja. Nah, ini kan biasanya hal-hal yang sering terjadi ya di dalam dunia pekerjaan. Nah, ini harus kita antisipasi. Loyal atau menjaga komitmen. Seperti yang eh, saya bahas tadi di bagian amanah, loyal juga ini merupakan suatu integritas ya untuk seorang pekerja, bagaimana dia bisa memberikan kepercayaan pada manajemen yang telah memberikan apa namanya suatu kepercayaan terkait pekerjaan ya. Jadi kita harus berdedikasi penuh, terutama kita dapat menjaga nama baik perusahaan dan mematuhi aturan dan kebijakan. Nah ini dan mengutamakan kepentingan organisasi. Ini juga sesuatu yang penting sekali, mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Itu sudah apa namanya juga sudah sering kita dengar ya terkait prioritas kepentingan gitu. Ini ada adaptif. Adaptif ini kalau saya artikan kemampuan untuk mengikuti suatu perkembangan, baik itu budaya, teknologi, dan lain-lainnya. Jadi gini, Bapak Ibu, orang yang kompeten biasanya dia adaptif. Kenapa? Karena gini, orang yang kompeten dia akan selalu mengikuti suatu perkembangan, baik itu budaya, baik itu teknologi, baik itu suatu inovasi. Nah, ketika orang adaptif ini mau mengikuti terus perkembangan, nah proses mengikuti itulah dia masuk ke tahap belajar. Nah, outputnya nanti dia akan paham, dia akan mengerti terkait suatu kompetensi, entah itu hal yang baru atau apapun itu. Jadi saling berkaitan gitu. Intinya, orang itu kalau dia adaptif atau dia mau belajar, kemungkinan buah hasilnya adalah dia bisa berkompeten. Minimal dia paham atau tahu seperti itu. Nah, ini seperti ini nih. Berani mencoba cara kerja yang lebih baik. Ini kan suatu proses belajar juga. Mau belajar teknologi yang baru, mau belajar. Setelah mau dia bisa. Nah, seperti itu analoginya. Kolaborasi atau kolaboratif atau kita bahasakan enaknya yaitu kolaborasi, yaitu bagaimana A, B, C, D dapat bersinergi dengan baik atau antar bagian bisa bersinergi. Nah, sinergi atau membangun sama dari sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Apabila itu sudah terbentuk, itu nanti juga bakal menghasilkan suatu kenyamanan dalam bekerja seperti itu. Jadi tidak ada keegoisan, tidak ada individualisme dalam kita bekerja. Jadi pekerjaan akan terasa sangat nyaman seperti itu. Saling membantu, berkoordinasi antar bagian, berbagi informasi dan pengalaman, mengutamakan tujuan bersama. Nah, ini juga menjadi bahasanya apa ya? Rekam dari nilai harmonis seperti itu. Karena kolaborasi membutuhkan seseorang untuk kita bersinergi, harmonis juga hubungannya dengan seseorang. Nah, ini dua poin penting ini agar bagaimana nanti terciptanya suatu lingkungan yang sehat. Nah, ini ada akhlak dalam aktivitas sehari-hari. Mungkin nilainya ya sama seperti tadi ya, amanah, yaitu terkait tanggung jawab, kompeten, kemampuan, harmonis, berkomunikasi, dan dapat menghargai tempat bekerja, loyal, menjaga nama baik perusahaan, dan memegang komitmen, adaptif, menerima perubahan, dan mencari cara kerja yang lebih efektif, kolaboratif, mau membantu, dan bekerja lintas bagian untuk mencapai target. Ini ada sedikit studi kasus interaktif. Pekerjaan harus selesai hari ini. Di tengah proses, Anda menemukan data yang belum lengkap dan berpotensi mempengaruhi hasil. Apa yang kita lakukan? Kalau dari jawaban B, melaporkan kondisi, mencari data yang benar, lalu berkoordinasi untuk menyelesaikan. Ini jawaban yang benar. Tetapi tidak menutup kemungkinan case-case yang lain itu pasti terjadi. Tetap lanjut dan berharap tidak ada masalah. Jadi dia
ya udahlah bodo amat, yang penting saya kerjakan terus gitu. Entah yang lain misalkan itu kebutuhan data yang memang sifatnya saling bersinergi, ya dia bodo amat, yang penting pekerjaan dia selesai. Atau yang C, menyalahkan bagian lain karena datanya belum tersedia. Ini juga nggak pas ini. Jadi ketika memang ada masalah, ya kita memang harus melaporkan bagaimana keadaan kondisinya, kenapa bisa demikian gitu. Nah, kemudian nanti kita diskusikan. Jadi apa yang kira-kira bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut seperti itu. Nah, ini ada sedikit apa ya, tantangan pribadi atau kita bisa merefresh kembali. Jadi apa-apa yang kurang di diri kita ataupun apa yang harus perlu kita tingkatkan, baik dari amanah, apa bentuk tanggung jawab yang paling penting di pekerjaan kita, silakan tanyakan kepada diri sendiri. Harmonis, apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kerja kita, perubahan apa yang perlu kita sikapi lebih cepat, melihat dengan kondisi yang sekarang, kompeten, kemampuan apa yang perlu kita tingkatkan, bagaimana kita menjaga nama baik perusahaan dalam pekerjaan, bagaimana hal yang perlu kita perhatikan dalam kita bersinergi. Nah, itu silahkan kita masing-masing kita tanyakan ke diri kita sendiri. Karena ini kan memang kita merefreshment kembali terkait akhlak. Komitmen bersama, saya memilih untuk menerapkan akhlak dalam pekerjaan saya. Saya akan memegang kepercayaan dan tanggung jawab, terus belajar dan meningkatkan kemampuan, menghargai serta membantu sama, menjaga komitmen dan nama baik, terbuka terhadap perubahan, membangun kerja sama untuk tujuan bersama. Nah, Bapak Ibu, mungkin sekian ya terkait refreshment terkait akhlak. Jadi, untuk mengingat kembali hal-hal yang ini dasar tapi sangat penting untuk kita terapkan di rutinitas pekerjaan kita. Ini karena ini bentuk nilai budaya kita. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.